Islam itu sama dengan perubahan. Paham ya? Jadi Islam sama dengan apa tadi? Perubahan. Kalau Anda melihat orang-orang yang dulunya belum Islam, lalu dia masuk kepada Islam, maka ada satu hal yang Anda akan sadari, mereka berubah. Kalau ada orang yang mereka dulu belum Islam, kemudian mereka masuk dalam Islam dan tidak ada perubahan pada mereka, berarti ada masalah pada orang tadi. Kalau ada orang belum Islam, lalu masuk pada Islam, perubahannya jadi lebih jelek, maka masalahnya lebih besar lagi. Paham sekalian? Karena Islam itu adalah perubahan. Kenapa Islam adalah perubahan? Karena Al-Quran adalah perubahan. Dikenali sebagai bagian daripada umatnya, dibariskan menjadi orang-orang yang berbaris di belakangnya di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian dituntun menuju pada surganya Allah, masuk kepada surganya Allah bersama dengan beliau, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada lagi kenikmatan melebihi daripada hari itu. Dan mudah-mudahan kita memasuki surga bersama-sama, amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa. Kalau tahun kemarin saya nggak sempat hadir karena saya ada keperluan yang lain. Pada hari ini saya bisa hadir menemui teman-teman sekalian yang hadir, didampingi oleh guru saya. Ini Mas Rosyid, ini kakak kelas saya di IPB. Jadi kalau tadi manggilnya Al-Mukarram, saya tuh agak geli gitu gimana. Kenapa? Karena saya adik kelasnya beliau dan saya banyak mengambil ilmu daripada beliau. Nah, alhamdulillah pada hari ini beliau membersamai saya dan kita bisa berbicara pada hari ini tentang literasi, teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita berbicara tentang literasi, teman-teman sekalian, ada satu hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Islam itu sama dengan perubahan. Paham ya? Jadi Islam sama dengan apa tadi? Perubahan. Kalau Anda melihat orang-orang yang dulunya belum Islam, lalu dia masuk kepada Islam, maka ada satu hal yang Anda akan sadari, mereka berubah. Kalau ada orang yang mereka dulu belum Islam, kemudian mereka masuk dalam Islam dan tidak ada perubahan pada mereka, berarti ada masalah pada orang tadi. Kalau ada orang belum Islam, lalu masuk pada Islam, perubahannya jadi lebih jelek, maka masalahnya lebih besar lagi. Paham teman-teman sekalian? Karena Islam itu adalah perubahan. Kenapa Islam adalah perubahan? Karena Al-Quran adalah perubahan. Coba lihat teman-teman sekalian. Agama itu kan diturunkan untuk mengubah manusia, untuk kemudian membuat manusia itu teratur pada satu cara yang khas, kan gitu kan ya. Nah, maka yang namanya agama-agama yang lain diturunkan Rasul pada mereka. Rasul itu kemudian untuk apa? Untuk mengubah masyarakat, untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah pola sikap dan seterusnya. Pada dasarnya semua Rasul diturunkan ke dunia ini untuk mengubah manusia. Maka Islam sama seperti agama-agama yang lain, Islam adalah perubahan. Sebelum kita bahas tentang Al-Quran, teman-teman sekalian, ada beda antara agama-agama yang sebelumnya dengan agama Islam. Ada beda antara Rasul-Rasul yang sebelumnya dengan Islam. Apa bedanya? Beda yang paling jelas adalah kalau Nabi dan Rasul diturunkan pada satu umat untuk kemudian menjadi bukti bagi mereka bahwa mereka adalah Rasulnya Allah dan utusannya Allah, mereka biasanya bawa yang namanya mujizat, betul? Nah, pada nabi-nabi yang lain, pada agama-agama yang lain, sebelum datangnya Islam, yang namanya mukjizat dan risalah untuk mengatur manusia itu dibedakan. Jadi risalah, lalu kemudian mukjizat itu dibedakan. Contoh misalnya, Nabi Musa, risalahnya apa? Taurat. Risalahnya Nabi Musa Taurat untuk mengubah manusia. Tapi mukjizatnya Taurat atau bukan? Mukjizatnya bukan Taurat. Mukjizatnya tangan yang bercahaya, tongkat yang bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan dan seterusnya. Kalau Nabi Isa, risalahnya adalah Injil. Tapi mukjizatnya bukan Injil. Mukjizatnya adalah dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa kemudian menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta dan seterusnya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi apapun sama. Semuanya yang namanya mukjizatnya bukan risalahnya, dan risalahnya bukan mukjizatnya. Ketika dia ditanya, kamu benar gak Rasulullah? Dia bilang, iya. Buktinya apa? Saya punya mukjizat. Ini adalah bukti daripada saya adalah utusan Allah. Tapi ketika ditanya, apa yang kamu ajarkan? Nah, ini risalahnya. Tapi ada masalah pada hal kayak begini. Masalahnya apa? Begitu nabinya wafat, begitu nabinya sudah gak ada, orang gak ada lagi bukti. Paham gak teman sekalian? Begitu nabinya gak ada,
Begitu kemudian nabinya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajarannya bisa dikompromisasi. Maka ajarannya gak ada lagi yang bisa jamin. Kenapa? Gak ada lagi yang punya bukti. Ini masalahnya. Contoh misalnya, Taurat dibawa oleh Nabi Musa. Diberikan kemudian penguat oleh Nabi Musa. Kalau kalian gak percaya bahwa ini adalah dari Allah, maka kemudian lihat tangannya bercahaya, lalu kemudian lautan dibelah sama dia. Begitu kemudian Musanya sudah gak ada, siapa lagi yang verifikasi Taurat? Siapa lagi yang bisa menjamin bahwa Taurat ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala atau sudah dicampur dengan yang lain? Begitu Nabi Isa diangkat, siapa yang bisa menjamin Injil? Dari mana orang tahu bahwa Injil ini daripada Allah atau daripada manusia atau campuran di antara keduanya? Orang sudah nggak tahu lagi. Nah, bedanya agama Islam dengan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan rasulnya, membawa mukjizat dan risalah digabung jadi satu. Itu bedanya, digabung jadi satu. Namanya adalah Al-Qur'an. Maka kita mengetahui dalam bulan Ramadan sebentar lagi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia, sekaligus dia membawa bukti bagi petunjuk itu sendiri. Artinya ini adalah risalah dan mukjizat digabung jadi satu. Hasilnya adalah walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada, literasi Al-Quran tidak ada yang bisa menyaingi. Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada, orang tidak bisa meragukan Islam. Kenapa? Begitu mereka meragukan Islam, kita tinggal bilang kamu lihat Al-Quran. Kalau Al-Quran salah, Islam salah. Kalau Al-Quran kemudian nggak benar, berarti Islam nggak benar. Maka silakan cek Al-Quran. Maka kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi. Dan kalau kamu meragukan tentang Al-Quran, bahwa ini adalah risalah sekaligus mujizat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya mujizat yang tertinggal di muka bumi ini, maka datangkanlah semacam dengan Al-Quran. Nggak akan bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'al. Kalau kalian tidak bisa, kata Allah, dan bahkan tidak akan pernah bisa, maka berimanlah pada Allah. Kenapa? Karena ini adalah mukjizat dan risalah yang satu-satunya tersisa. Al-Quran adalah perubahan. Kalaupun ada orang yang berkata, kalau gitu di mana letak kehebatan Al-Quran? Taruhlah kita sulit menjelaskan pada dia karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Dia nggak ngerti agama, dia nggak ngerti Islam, dan dia nggak mau tahu. Walaupun seluruh orang nggak mau tahu, teman-teman sekalian, masih ada satu cara untuk menjelaskan kehebatan Al-Quran yang ini pasti sudah tidak bisa didebat lagi. Apa yang sudah nggak bisa didebat lagi? Perhatikan baik-baik. Islam adalah perubahan, Al-Quran adalah perubahan. Kalau kita mau lihat di dalam sejarah, maka seluruh sejarawan pasti akan sepakat dengan Anda dan gak akan mau mendebat Anda. Kalau kita katakan peradaban di dunia, mulai dari nol sampai puncak tertinggi, yang paling cepat gak ada yang lebih cepat daripada peradaban Islam. Lah, artinya adalah apa? Ini perubahan ekstrim. Kenapa bisa terjadi perubahan ekstrim? Lihat baik-baik sekalian. Di sini ada Jaziratul Arab, tempat munculnya Islam. Di sebelah kanannya Jaziratul Arab, sebelah timurnya Jaziratul Arab itu ada Persia. Dan di sebelah baratnya Jaziratul Arab itu ada Romawi. Teman-teman sudah tahu, Romawi Persia sangat terkenal sekali. Pernah belajar pas di sekolah tentang Romawi? Pernah nonton di TV-TV tentang Romawi? Gladiator gitu kan ya, 300 gitu kan ya, Yunani lawan Persia, lalu kemudian Romawi lawan Persia gitu kan ya. Semuanya terkenal banget. Peradaban mereka sampai sekarang ada di Eropa. Jadi kalau orang-orang lihat Eropa itu ngelihat sebenarnya peradabannya Romawi dan Yunani. Raja-raja mereka kita kenal, dewa-dewi mereka kita kenal. Jupiter atau Jupiter? Jupiter itu dewa yang paling tinggi dalam terminologi orang-orang Romawi. Kalau dalam terminologi orang Yunani namanya Zeus. Kerjanya bawa petir gitu kan ya. Kita tahu misalnya ada Neptunus, dewa airnya mereka. Kalau dalam bahasa Yunaninya Poseidon gitu kan ya. Itu semua adalah kemudian bagaimana orang Romawi mengartikan hidup ini. Maka peradaban mereka sekarang ada semua di Eropa. Dengan kata lain, Eropa yang sekarang basisnya adalah Romawi. Dan dulu Romawi hebatnya luar biasa. Kekuasaannya itu teman-teman sekalian, Inggris, Spanyol, lalu Jerman, Prancis, sampai ke Asia kecil itu dikuasai pernah oleh Romawi. Dan ciri-ciri satu negara yang maju itu ekspansif teman-teman sekalian. Romawi ini selalu senantiasa ekspansif, senantiasa menyebarkan kekuasaannya kemana-mana. Persis kayak Persia. Persia itu menguasai hampir seluruh Asia. Dari ujung dekat Cina sampai ke Asia kecil dikuasai oleh yang namanya Persia. Mereka tidak berhenti meluaskan wilayah mereka dan akhirnya ketemulah antara Persia di sebelah timur dengan Romawi sebelah barat. Mereka ketemu di tengah-tengah. Kita kenal dengan nama Perso-Roman War.
gitu kan ya. Itu adalah perang antara Persia vs Romawi ya, salah satunya 300 itu yang kemudian kita lihat. Ini perang besarnya luar biasa. Terjadi pada tahun 622 Masehi dan di saat yang sama Islam muncul di Madinah. Coba perhatikan baik-baik. Ciri negara maju itu kan ekspansif. Romawi ekspansif, Persia ekspansif. Coba lihat baik-baik, bisa bayangkan peta kan ya? Nah, di sini kayaknya anak-anak IPS semua ya, bisa bayangin peta ya. Sebelah timur Persia, sebelah barat Romawi, Jaziratul Arab di tengah-tengah, Islam tuh di tengah-tengah. Coba bikin baik-baik. Yang sini ekspansif, yang sini ekspansif. Pertanyaannya, Anda pernah nggak baca dalam sejarah Arab diekspansi sama Romawi? Pernah baca nggak dalam sejarah Arab diekspansi sama Romawi? Nggak ada. Pernah baca nggak dalam sejarah Persia mengekspansi Arab? Pernah nggak? Nggak ada. Kok bisa negara yang sebenarnya sedemikian besar, apa-apa mau dikuasai, apa-apa kemudian mau diluaskan wilayahnya, tapi sama sekali nggak tertarik sama Arab? Coba antum bayangin, mereka sangat ekspansif, tapi mereka membiarkan Arab di situ-situ aja, mereka nggak ganggu sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada yang menarik pada Arab. Orang Romawi mungkin mikirnya begini, ngapain gue nguasain Arab? Mau buat barbekyuan di sana, paham sekalian, di tengah padang pasir? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa yang bisa diambil di sana. Sumber daya nggak ada, minyak belum ditemukan, apa-apa belum ada. Mendingan kita ekspansi tempat yang lebih kaya. Mendingan kita ekspansi Mesopotamia, mendingan kita ekspansi kemudian bagian Mediterania daripada kemudian kita ekspansi Arab. Kenapa? Arab nggak ada gunanya diekspansi, nggak ada yang menarik di sana, paham sekalian? Mau nyari apa? Tarik perut? Nggak ada, namun sekalian. Maka kemudian kita bisa lihat orang-orang gak ada yang tertarik sama Arab. Kenapa? Peradabannya begitu jauh tertinggal dengan Romawi dan Persia. Mereka gak ada sesuatu pun yang bisa dijajah, gak ada sesuatu pun yang menarik bagi Persia, gak ada yang menarik bagi Romawi. Perhatikan baik-baik, dalam peradaban yang model kayak begini, tiba-tiba keluar Al-Quran, tiba-tiba dalam waktu 100 tahun peradaban Islam mengangkangi peradaban Romawi dan peradaban Persia. Kurang dari 100 tahun. Coba Anda bayangkan, kurang dari 100 tahun mengangkangi peradaban Romawi dan peradaban Persia, yang Persia sudah berusia sekitar 1200 tahun, Romawi pada saat itu berusia sekitar 750 tahun. Kalah oleh peradaban Islam yang hanya kurang dari 100 tahun. Pertanyaannya, seluruh ilmuwan-ilmuwan sejarah kemudian berpikir, apa yang diubah oleh Al-Quran kepada orang-orang yang ada di Jaziratul Arab sehingga mereka bisa meningkatkan kemudian peradaban mereka dalam waktu 100 tahun mengalahkan peradaban yang sudah ratusan tahun sebelumnya. Kok bisa begitu? Apa yang berubah pada orang-orang Arab? Tapi ternyata mereka salah tanya. Pertanyaannya bukan apa yang berubah, tapi pertanyaannya adalah apa yang tidak berubah setelah datang Al-Quran. Itu pertanyaannya. Apa yang gak berubah sesudah datang Al-Quran? Semuanya berubah, teman-teman sekalian. Coba lihat, cara pakai baju berubah atau tidak? Berubah. Dulu nggak ada orang kenal kerudung, nggak ada orang kenal jilbab. Maka kemudian sekarang dikenal kerudung dan dikenal jilbab. Maka jangan mau ketika cewek-cewek dikatakan, dibohongin sama orang, kalian tuh pakai kerudung kayak zaman dulu aja. Salah, zaman dulu malah nggak ada kerudung. Gak percaya? Pernah nonton film Flintstone? Yang zaman batu itu ada kerudung atau tidak? Nggak ada. Artinya apa? Justru zaman yang namanya zaman modern adalah zaman pakai kerudung. Diperkenalkan pakaian yang baru, diperkenalkan sistem ekonomi yang baru, diperkenalkan sistem pemerintahan yang baru. Yang namanya istri dibatasin, yang namanya keluarga diperkenalkan sistem yang baru. Semuanya berubah. Pertanyaannya harusnya adalah apa yang tidak berubah ketika sudah datang Islam? Apa yang tidak berubah ketika sudah datang Al-Quran? Pertanyaannya adalah seberapa Islam mengubah diri kita? Andaikan Al-Quran itu merubah, andaikan Islam itu mengubah, apa yang kemudian berubah daripada diri kita? Apa yang gak berubah? Saya misalnya secara pribadi, dulu sebelum saya masuk Islam, jelas saya gak seperti sekarang. Banyak hal yang berubah, yang bahkan atau mungkin gak ngerti. Contoh misalnya, dulu saya makan babi, sekarang saya enggak. Ya jelas itu sudah pasti gitu kan ya. Apalagi misalnya, dulu ketika saya ngelihat cewek-cewek kerudungan, saya gak suka. Dulu saya punya pacar saya kuliahnya di Trisakti. Saya kuliahnya di IPB, curhat mas, gitu kan ya. Nah ketika kemudian saya tiap kali kemudian pergi ke Jakarta untuk kemudian pacaran, suatu waktu pacar saya nanya pada saya begini, Lik, kamu nggak selingkuh sama orang-orang IPB di situ? Kan kita sekarang jauh. Saya bilang sorry, saya nggak akan tertarik sama orang-orang kerudungan. Nah kenapa? Mereka tuh munafik, tahu nggak? Loh kok munafik sih? Lah iyalah, mereka udah pakai kerudung di luarnya, belum tentu dalamnya baik. Ya udahlah, gak usah aneh-aneh lah, biasa aja lah kali, gak usah nemen-nemen kayak begitu. Yang penting kan dalamnya, hatinya, paham teman sekalian? Sebelum saya kenal Islam, saya nggak suka dengan orang yang kerudungan. Sebelum saya kenal Islam, saya nggak suka dengan orang-orang yang taat.
Sebelum saya tahu tentang Islam, saya nggak punya jiwa seperti ini. Emang dulunya Felix Shaw seperti apa? Dulunya Anda nggak akan sangka. Sekarang aja Anda lihat. Alhamdulillah ini tahun kedua saya menikmati orang paling radikal nomor 2 di Indonesia. Paham sekalian? Nah, itu pun dikatakan Felix Shaw radikal, kemudian apalagi keras dan segala macam. Itu kan yang Anda lihat sekarang. Tapi yang dulu apa yang terjadi? Dulu Felix Shaw itu gara-gara diputusin cewek, nangis. Coba lu bayangin. Nangis Ustaz. Begitulah ceritanya. Cemen banget Ustaz. Itu sebelum datang Islam. Ketika kemudian sudah masuk Islam berubah. Dan saya berpikir apa sekarang hidup saya kemudian gak berubah. Mendadak semuanya berubah. Ketika saya mau kemudian nikah, saya bilang pada ibu saya, Mi, ini calon saya. Ibu saya ngelihat, ibu saya bilang, Mami gak setuju. Nah kenapa? Ada 3 hal kenapa Mami gak setuju. Yang pertama, dia orang Jawa. Yang kedua, dia orang Muslim. Yang ketiga, dia kerudungan. Setelah kemudian saya nego-nego lama banget, kemudian ibu saya bilang, ya sudah gak apa-apa. 2 syarat yang pertama bisa kita nego, syarat yang terakhir gak boleh. Dia gak boleh kerudungan. Saya tanya kenapa? Karena kalau nanti Mami jalan sama dia, nanti Mami malu. Saya bilang, loh kan bukan Mami yang nikah, saya yang nikah. Tapi tetap Mami gak mau. Lalu kemudian senantiasa dia menekokoh gak mau. Akhirnya saya bilang, ya sudah gini aja Mi. Kalau Mami gak mau, mendingan saya gak usah nikah deh. Lah kenapa? Saya bilang sama ibu saya, kalau sama Allah saja seorang perempuan gak mau taat, sama Allah yang sudah ngasih segala-galanya, sudah ngasih dia makan, sudah ngasih dia badan, sudah ngasih dia lidah, dia bisa ngomong, dia bisa merasakan seluruh rasa, dia nggak mau taat bahkan kepada Allah yang sudah ngasih dia semuanya. Bagaimana dia mau taat pada seorang suami yang cuma ngasih dia makan mungkin Senin dan Kamis, paham teman sekalian? Maka saya bilang saya nggak mau nikah kalau nggak mau yang taat pada Allah. Semuanya berubah. Makanan berubah, pergaulan berubah, cara hidup berubah, apa yang saya banggakan berubah. Dulunya saya mikir, kenapa saya nggak lahir di Jepang? Kenapa saya gak lahir di Jepang? Lah kenapa? Kan bisa banyak baca komik. Kenapa saya nggak lahir di Amerika? Lebih maju daripada di Indonesia. Begitu kemudian saya sudah masuk Islam, saya nanti, oh ya ini kemudian yang menjadi tugas saya. Semuanya berubah, cara menyikapi segala sesuatu berubah. Awalnya saya nggak suka sama bapak saya, nggak suka sama ibu saya. Lah kenapa nggak suka? Wajar aja. Bapak saya sering menyakiti saya. Saya salah sedikit digebuk pakai kemudian sabu apa namanya? Ikat pinggang. Salah dikit lagi digebuk pakai, tahu nggak? Gebukan untuk gebukin kasur, paham sekalian? Digebuk pakai itu, lempar kursi dan segala macam. Lagi pacaran ditutup telepon saya, paham sekalian? Lagi baca komik dirobek komik saya. Lagi main basket di rumah ditusuk pakai pisau kemudian bola saya. Saya sakit hati. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, saya berubah. Kenapa? Saya belajar daripada Islam bahwa Allah memerintahkan kalian nggak perlu tahu apa yang orang tua Anda perbuat pada Anda, karena yang dihitung pada diri Anda adalah apa yang Anda buat pada orang tua Anda. Berubah semuanya. Kehidupan saya hampir-hampir nggak tahu lagi saya apa yang saya di masa yang lalu. Maka kemudian Allah sampai di dalam Al-Quran itu diturunkan dari langit. Maka perumpamaan Al-Quran diturunkan dari langit seperti air yang turun dari langit ke bawah untuk mengubah bentuk bumi. Dan ketika dia sudah turun ke bumi, maka Anda melihat tanaman-tanaman akan tumbuh dari dalam bumi itu, membuat bumi itu hijau, dan Anda tidak bisa lagi membedakan sebelum air itu turun dan sesudah air itu turun seperti apa. Inti daripada Islam adalah perubahan. Inti daripada Al-Quran adalah perubahan. Dan saya kasih tahu teman-teman sekalian, berbicara tentang literasi, gak ada literasi yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Kenapa? Literasi itu tujuannya mengubah. Paham itu saya teman sekalian? Jadi ini loh ceritanya. Saya sekarang lagi komunikasi pada Anda. Yang saya gunakan adalah kata-kata. Sama, orang nulis itu bentuk komunikasi. Dan segala macam komunikasi tidak ada yang lain. Keberhasilan komunikasi diukur daripada apakah orang itu paham atau tidak. Percuma Anda profesor, percuma Anda apapun gelarnya, tapi kalau Anda ngomong orang gak mau ngikutin. Anda ngomong orang gak paham, percuma. Karena itulah yang namanya komunikasi tujuannya untuk mengubah. Literasi tujuannya untuk mengubah. Maka balik lagi pada pertanyaan saya di awal, peradaban mana yang tumbuh lebih cepat daripada peradaban Islam? Peradaban ini tidak hanya tumbuh, dia kemudian mempengaruhi banyak orang dalam level yang kemudian miliaran dan hasilnya permanen sampai sekarang. Paham gak teman sekalian? Keindahan luar biasa Al-Quran, dan ini gak bisa dibantah. Taruhlah mereka gak tahu bahasa Arab, taruhlah mereka gak tahu tentang balaghah, mereka gak tahu tentang contoh-contoh kemudian dalam Al-Quran, tapi mereka gak bisa menafikan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya buku literasi kitab yang mengubah dunia dan permanen sampai dengan sekarang. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau Islam itu adalah perubahan, pertanyaannya, seberapa banyak Anda diubah oleh Islam? Kalau Al-Quran adalah perubahan, maka seberapa banyak Anda diubah oleh Al-Quran? Itu pertanyaannya. Kadang-kadang sekarang sebaliknya, ada orang ngaji Islam, ada orang ngaji kebaikan, harusnya dia berubah jadi lebih baik. Karena tujuan daripada Al-Quran adalah berubah. Komunikasi Al-Quran adalah berubah.
Tapi kadang-kadang zaman sekarang ada orang sebelum masuk Islam sama sesudah masuk Islam sama aja, paham sekalian. Bahkan ada beberapa orang-orang yang sebelum dan sesudah dia belajar Islam makin parah. Makin gak suka datang sama teman-temannya, gak suka jalan sama teman-temannya, lidahnya lebih tajam pada teman-temannya, lebih banyak berprasangka buruk pada teman-temannya. Justru ngaji membuat dia tambah buruk. Kalau seandainya Anda tidak berubah gara-gara ngaji, gara-gara Al-Quran, gara-gara Islam, tapi malah justru berubah jadi tambah buruk, maka sudah saatnya 2019 ganti pengajian. Bukan saya bilang ya, Anda jangan mancing-mancing gitu ya. Nah, saya pengen kasih tahu inti daripada Islam, inti daripada Al-Quran, inti daripada literasi adalah apa tadi namanya? Perubahan. Maka pada hari ini kita akan bahas ayat-ayat tentang perubahan. Ayat-ayat bagaimana Islam itu mengubah manusia. Ayat-ayat bagaimana literasi itu mengubah manusia. Dan semua ini Anda bisa dapatkan dalam 4 langkah yang sangat mudah sekali yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Penting banget. Lihat ya, artinya adalah Allah yang telah mengutus kepada manusia semuanya, yaitu seorang rasul daripada golongan sekitar Ka'bah, keturunan daripada Nabi Ibrahim, yaitu adalah seorang rasul yang bertugas 4 hal. Kata Allah apa? 1, yatlu alaihim ayati, membacakan pada orang-orang seluruh manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Literasi lagi. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka kemudian diminta juga Rasul ini untuk mengajarkan Alkitab dan mengajarkan hikmah pada mereka semua. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelumnya orang-orang ini adalah sangat-sangat sesat yang jauh, sangat-sangat sesat yang nyata, maaf, bukan sesat yang jauh. Ada sesat nyata, ada sesat yang jauh di dalam Al-Quran. Lebih parah mana? Sesat jauh atau sesat nyata? Lebih parah mana? Sesat jauh atau sesat nyata? Kalau sesat jauh, tinggal balik lagi. Kalau sesat nyata itu kayak antum kemudian gali ke dalam itu loh. Gali ke dalam, mendingan balik lagi atau manjat ke atas? Balik lagi. Berarti sesat yang nyata lebih parah daripada sesat yang jauh. Tapi Allah mengatakan, walaupun manusia itu sudah sesat banget, mereka akan bisa kembali kepada Allah. Mereka akan bisa jadi yang terbaik kalau mereka melaksanakan 4 ini. Yatlu alaihim ayatih, wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada 4 langkah transformasi bagi orang-orang yang mau kemudian melakukan perubahan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Itu secara transliterasi bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang gak semua transliterasi langsung dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Yatlu alaihim ayati. Ada beberapa orang mengatakan bacain mereka ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan berubah. Padahal gak juga seperti itu. Karena ada orang-orang yang ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, walla mustakbiran, kata Allah. Mereka malah berpaling dan seolah-olah merasa sombong terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena mereka sudah gak suka dengan ayat-ayat Allah. Pernah dengar orang kayak begitu? Bacaan Al-Quran malah kemudian merasa sombong. Bacaan Al-Quran malah berpaling. Ini gak bisa. Jadi yang dimaksud dengan yatlu alaihim ayati adalah sebenarnya menunjukkan kepada mereka kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama. Dan ini penting banget. Kenapa? Di Indonesia, kesalahan pendidikan termasuk kesalahan pendidikan orang-orang muslim adalah memulai pelajaran Islam mereka dengan what and how. Dengan apa dan bagaimana. Coba lihat Anda belajar Islam pertama kali di SD. Yang pertama kali diajarin apa? Rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu begini. Yang namanya syahadat itu begini, syaratnya begini. Kemudian sholat. Sholat itu sebelumnya wudhu. Wudhu itu air terbagi menjadi sekian. Cara wudhunya seperti ini. Lalu kemudian begini cara sholat. Rukunnya begini, lalu kemudian syaratnya begini. Begitu kan ya? Tapi pernah nggak Anda diajarkan atau diujikan di dalam Al-Quran, kenapa Anda sholat? Nggak ada soal seperti itu. Yang soalnya yang ada adalah sebutkan berapa jenis rukun di dalam sholat. Berapa jenis-jenis pembagian air di dalam wudhu misalnya dan sebagainya. Nggak ada tentang kenapa. Masalahnya adalah sistem pendidikan yang mengawali dengan apa dan bagaimana menjadikan orang tahu tentang apa dan bagaimana tapi nggak mau melakukan. Tahu tentang sholat, tahu bagaimana sholat, tapi nggak mau sholat.
Kenapa dia nggak mau sholat? Karena nggak ada motivasi. Kenapa dia harus melakukan sholat? Nah maka yatlu alaihim ayati memberikan sebuah sebab, memberikan sebuah alasan bagi manusia untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bagaimana maksudnya yatlu alaihim ayati? Contoh, siapa yang tinggal di perumahan angkat tangan? Yang tinggal di perumahan angkat tangan. Yang nggak tinggal di perumahan gak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Yang tinggal di perumahan. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang tinggal di perumahan dan tahu bagaimana cara membedakan mana perumahan yang bonafit dan mana yang perumahan yang nggak bonafit? Developer properti syariah, ini bosnya. Gimana cara membedakannya, Mas? Ada yang tahu gimana cara membedakan perumahan mana yang bonafit dan perumahan mana yang nggak bonafit? Ada yang tahu? Oh, masuk ke dalam perumahan? Nggak usah masuk dalam perumahan, kita udah bisa tahu sebenarnya. Gimana caranya? Ada yang tahu? Hah? Lihat gapuranya, itu salah satunya. Dan ini penting banget. Nah, ini yang dimaksud yatlu alaihim ayati. Lihatkan tanda-tandanya pada mereka. Ayati itu tanda-tandanya, bukan hanya ayat-ayat Allah. Contoh misalnya begini, datang ke perumahan, widih luar biasa. Baru masuk gapuranya doang, piramid kebalik. Widih ini kayaknya keren banget ini. Kayaknya bagus banget ini. Kenapa? Gapuranya juga kelihatan mentereng sekali. Tapi tiba-tiba ada lewat perumahan, pohon pisang 2 gitu kan ya. Nah itu pasti perumahan tanda-tanda buruk, paham teman sekalian? Karena yatlu alaihim ayatinya udah gak beres teman sekalian. Nah maka yang pertama kali orang ketika melihat rumah pasti lihat luarnya dulu. Contoh lagi misalnya, pernah nonton Black Panther, pernah nonton? Oh pernah nonton? Ada yang gak pernah? Serius banget hidup antum gitu kan ya? Pernah nonton Black Panther? Tahu Wakanda tahu? Pas diliatin Wakanda itu kan jelek banget itu awalnya kan ya? Cuma gurun pasir di Afrika, tiba-tiba masuk ngelewatin barriernya. Widih keren banget. Kenapa? Langsung orang merasa takjub. Gedung-gedung tinggi, teknologi-teknologi yang canggih. Orang masuk sana udah langsung, widih keren banget. Ini yang punya siapa? Yang punya semua rajanya. Dan raja yang bayarin semuanya. Langsung kebayang sama mereka, duitnya banyak berarti. Wih keren banget. Pas banget sekarang kita lagi bokek katanya. Maka kemudian War Machine langsung nanya, kalau begitu rajanya kaya banget ya? Iya. Kalau saya ketemu saya harus bungkukan kepala atau tidak? Muncul rasa untuk kemudian mensucikan rajanya. Paham teman sekalian? Kalau Anda tahu siapa bosnya, Anda baru akan mau untuk kerja di bos itu. Tapi kalau Anda nggak tahu siapa bosnya dan Anda nggak ngerti kekuatan bosnya, Anda nggak akan mau untuk kemudian kerja sama dia. Betul begitu teman sekalian? Contoh, saya ajak teman-teman sekalian, yuk kita pergi yuk. Kemana Ustaz? Pergi ke tempat sultan. Sultan mana Ustaz? Gak usah tanya, pokoknya orang kaya banget. Pokoknya kalau seandainya Indonesia tuh punya kekayaan, dia punya sekitar 9/10 kekayaan Indonesia. Widih, keren banget. Oke, kita ke rumahnya. Kita naik bis, kita jalan. Anda ngelihat satu bangunan, Anda nanya, Ustaz, itu istananya ya? Bukan. Itu bukan istananya. Lalu apa Ustaz? Itu tempat satpamnya. Widih, keren banget tempat satpam udah kayak gitu. Udah kayak hotel bintang 5. Lainnya apa Ustaz? Ini danau ya? Bukan, itu bukan danau. Itu adalah kamar mandi pribadi. Widih. Makin kemudian mengharapkan lagi. Lah kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang besar. Kita melihat sesuatu yang grande. Ketika kita menyadari semua itu, maka kita tahu dengan siapa kita berurusan. Tahu caranya orang-orang preman, bagaimana caranya ketika mereka nurut sama atasannya. Berantem dulu. Setelah berantem, kalah baru jadi bawahan. Betul begitu? Maka yang namanya syahadat itu harus melalui 2 proses ini. Kalau ada 4 proses tadi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, maka 2 proses itu dibagi 2. 2 proses yang pertama adalah proses syahadat. Yatlu alaihim ayatih. Kenalkan pada mereka kekuasaan Allah. Kenalkan pada mereka kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan dengan siapa mereka berurusan. Ketika mereka sudah tahu Allah, maka mereka wayuzakihim, mereka akan mengecilkan diri mereka, akan mensucikan diri mereka, membersihkan kotoran-kotoran yang masih melekat pada diri mereka. Contoh, kemarin Ustadz Somad di sini penuh atau tidak? Penuh. Saya bilang sama antum, teman-teman sekalian, ada undangan dari Ustadz Somad, private untuk Anda sendirian di rumahnya. Kira-kira Anda senang atau tidak? Senang. Anda pakai baju yang sekarang Anda pakai untuk pergi ke rumah dia? Enggak. Kenapa? Anda tahu siapa yang undang loh. Ini yang undang orang penting, ini yang undang. Gak semua orang bisa ketemu dengan dia gitu kan ya. Maka Anda senang sekali. Kenapa? Karena Anda tahu kebesarannya. Anda lihat videonya. Anda tahu ilmunya kayak apa. Maka Anda pengen ketemu dia banget. Maka Anda ketemu dia, kayaknya baju saya kurang bagus, beli baju baru deh. Kayaknya kurang wangi, beli parfum gitu kan ya. Nah itu namanya yuzakihim. Ketika sudah yatlu alaihim ayati, ketika sudah membacakan ayat-ayat Allah, tahu Allah itu hebat, maka dia akan mensucikan dirinya sendiri. Dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang masih melekat pada diri dia. Dengan saat yang sama, dia mengesahkan Allah, membesarkan Allah, mengecilkan dirinya sendiri. Dari situ muncul yang namanya syahadat. Pertanyaannya, kalau ada orang Kanada yang bukan muslim terus diundang Abdul Somad, mau datang atau tidak?
Kenapa dia nggak mau datang? Dia nggak tahu kebesarannya. Dia belum yatlu alaihim ayati. Bisa dipahami sekalian. Anda kenalin teman Anda sama seseorang. Teman saya ini adalah orangnya luar biasa. Antum tahu nggak? Di antara orang-orang yang lain yang pernah ada di Indonesia, dia ini adalah orang yang menguasai kekayaan sekian dalam waktu sekian tahun. Dia menulis buku 15 dalam waktu 1 minggu. Misalnya contoh begitu. Anda kan kemudian semakin, ini keren banget nih orang nih. Anda kan siapin ketemu dengan dia. Yatlu alaihim ayati adalah mengenal Allah sampai Anda mengesahkan Allah, membesarkan Allah, mengetahui kedahsyatan Allah. Maka Anda akan yuzakihim, Anda akan mengurangi kemudian diri Anda. Merasa diri Anda itu kemudian lemah, merasa diri Anda kecil, merasa diri Anda gak ada apa-apanya. Baru muncul yang namanya syahadat. Maka wajar saja kalau ada orang-orang yang selama ini sudah berislam, tapi gak mau taat sama Allah, karena masalah ini belum beres. Dia belum benar-benar mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan menganggap dirinya gak punya apa-apa. Mohon maaf teman-teman sekalian, Anda mengagungkan Allah, Anda menganggap Allah itu besar, Anda menganggap Allah itu maha segala-galanya, tapi Anda masih merasa bahwa diri Anda punya sesuatu, Anda gak bakal bisa bersyahadat dengan benar. Kalau Anda sudah bisa mengagungkan Allah, Anda merasa Allah maha tahu, tapi Anda juga merasa bahwa Anda punya sesuatu pengetahuan, Anda gak akan pernah sempurna mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, sementara kita nol. Kita gak punya apa-apa. Ketika kita sudah tahu kita nol, Allah satu, terjadilah syahadat. Ketika sudah terjadi kemudian syahadat, baru dua yang lain. Ketika orang sudah tahu bosnya siapa, dengan siapa dia berurusan, bahwa Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha hebat, Allah mengendalikan segala-galanya. Setitik ini kemudian sudah berhasil kemudian untuk dikuasai, maka dia kemudian menyucikan diri dia sendiri, bersyahadat pada Allah. Maka yang ketiga baru wa yu'allimuhumul kitab, maka baru diajarkan tentang halal dan haram. Diajarkan tentang benar dan salah. Jadi benar dan salah bukan diajarkan pertama kali. Karena kalau Anda ajarkan orang benar dan salah pertama kali, jadinya ribut. Paham teman sekalian? Ribut, benarnya begini atau begini, teman sekalian. Yang benar yang mana? Yang begini atau yang begini? Yang begini yang salah atau yang begini yang salah? Yang begini boleh, yang begini boleh. Yang salah yang begini, paham teman sekalian? Ini sudah jelas salah. Orang yang meributkan celana mana yang salah, celana cingkrang atau celana gak cingkrang, karena belajar awalnya sudah halal dan haram, belum belajar tentang yatlu alaihim ayati wa yuzakihim. Yang cingkrang boleh ada dalilnya, yang gak cingkrang juga ada dalilnya, yang gak ada dalil yang gak pakai celana, paham tuh sekalian? Dan yang gak boleh adalah yang pakai celana dalam sholat, itu juga gak boleh, paham tuh sekalian? Baru tahu pakai celana gak boleh dalam sholat, gak boleh pakai celana dalam sholat. Lah kenapa? Pakainya pas sebelum sholat aja, paham tuh sekalian? Lah kalau Anda pakai pas sholat gak boleh. Makanya jangan salah paham lu, dengerin dulu orang ngomong. Kadang-kadang kita itu kebiasaannya belum rembuk sudah ngamuk, paham tuh sekalian? Baru dengar sesuatu langsung direspon, padahal belum tentu begitu maksudnya. Lah artinya adalah apa? Baru diajarkan tentang halal dan haram. Wa yu'allimuhumul kitab, dan baru diajarkan yang namanya Alkitab, keputusan halal dan haram daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah siap menerima, contoh, Anda punya bos, Anda sudah tahu bos Anda menguasai kekayaan seperti apa, perusahaannya seperti apa. Anda bekerja sama dia. Oke bos, saya tahu kamu hebat, saya tahu kamu lebih tinggi daripada saya nggak lebih tahu daripada kamu. Sekarang tolong perintahkan saya. Sekarang tolong kasih tahu saya gimana cara bekerja di dalam perusahaan ini. Kan gitu kan ya? Sama kayak Allah. Kalau Anda sudah mengakui Allah, Anda sudah tahu kehebatan Allah, dan Anda tahu Anda nggak punya apa-apa, dan Anda nggak ngerti apa-apa, baru Anda mau untuk menaati Allah. Baru Allah kasih tahu, yang ini yang halal, oke siap Allah. Yang ini yang haram, siap ya Allah. Yang ini boleh dilakukan sekali-sekali, oke siap ya Allah. Yang ini nggak boleh, oke siap ya Allah. Kenapa? Kita sudah siap. Wa yu'allimuhumul kitab. Belajar tentang halal dan haram, belajar tentang bagaimana teknis kemudian pengerjaan Islam, wal hikmah yang terakhir, dan ini agak sulit. Oke teman sekalian, pernah dengar kalau value show anti NKRI, anti Pancasila? Sering. Kira-kira yang ngomong kayak gitu kenal atau enggak? Kalau kenal, kadang-kadang saya pengen ngajak mereka kemudian ngomong, lalu kemudian kita satu forum, kemudian kita debat aja sekaligus, gitu kan ya. Nah kenapa debat teman-teman sekalian? Sorry, mohon maaf. Ini berdasarkan dari sudut pandang tertentu teman-teman sekalian. Gak mungkin bisa mengartikan Pancasila kecuali orang bisa paham bahasa Arab. Gak mungkin. Dan gak hanya paham bahasa Arab. Ini kita belajar tentang hikmah ya. Dan gak hanya paham bahasa Arab, tapi dia juga harus paham Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Coba lihat. Sila keempat bunyinya apa? Cuma satu yang hafal. Ini yang lain anti NKRI, anti Pancasila ya. Apa sila keempat bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pertanyaan saya, artikan kata hikmat. Kan kita bahas kan yang terakhir kan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Arti kata hikmah apa? Hikmat apa artinya? Ada yang tahu? Guru bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Hikmah artinya apa? Wah, jangan-jangan ini semua anti Pancasila nih kayaknya kan ya. Gak ngerti arti kata hikmah gitu ya. Oke, pertanyaan saya, hikmah artinya apa? Ada yang tahu? Anda buka KBBI, Anda ketik kata hikmah, yang Anda dapat adalah paling banter, hikmah sama dengan kebijaksanaan. Betul begitu? Hikmah ini kebijaksanaan. Oke, coba masukin dalam artinya dalam Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Masa ngulang 2 kali? Nggak mungkin dong. Oke, kalau gitu kita bahas tentang hikmah itu seperti apa. Lihat teman sekalian. Hikmah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, hikmah artinya bijaksana. Tapi bukan bijaksana versi kita. Contoh, sekarang saya bilang, dalam bahasa Inggris, bijaksana itu artinya apa? Wisdom, kebijaksanaan. Bijaksana, wise. Berarti kalau kebijaksanaan, wisdom. Oke lah, saya sebut begini. Bijaksana, wisdom. Yang kebayang pada Anda, orang tua atau orang muda? Orang tua atau orang muda? Orang tua. Jenggotnya panjang atau pendek? Warnanya hitam atau putih? Kayak Albus Dumbledore gitu kan ya. Kayak film kemudian Hobbit gitu kan ya. Pokoknya bijaksana tuh sudah tua, lalu kemudian jenggotan panjang, putih. Nah itu bijaksana. Dan dia mengucapkan kata-kata yang bahkan kita tidak bisa mengerti. Teman-teman sekalian. Semakin kita nggak bisa ngerti, semakin bijaksana dia, teman-teman sekalian. Seolah-olah bijaksana tuh nggak ada yang tahu, teman-teman sekalian. Perkara yang abstrak gitu loh maksudnya. Enggak, bijaksana nggak kayak gitu. Dalam bahasa Arab, bijaksana atau wisdom atau hikmah itu biasanya diberikan pada orang-orang tertentu. Siapa saja? Allah berikan pada Sulaiman, Allah berikan pada Yahya, Allah berikan pada Rasulullah Muhammad SAW, dan orang-orang yang dikehendakinya diberikan hikmah. Apa itu hikmah? Menurut orang-orang Arab, hikmah artinya adalah melaksanakan sesuatu yang dia tahu. Itu artinya. Dalam kalimat hikmah itu apa? Gini ceritanya. Ada anak kecil, besok mau ujian, hari ini dia belajar, itu anak kecil yang sangat bijaksana. Paham tuh sekalian? Kok remeh banget sih? Bijaksana itu belajar sebelum ujian gitu ya Ustaz ya? Itu bijaksana dalam bahasa Arab. Bijaksana adalah menurut orang-orang Arab, ketika ada anak kecil, lihat api, dia nggak megang. Itu bijaksana banget tuh anak. Bijaksana gitu doang Ustaz. Berarti kita semua bisa bijaksana dong. Masalahnya tidak semua orang mau melakukan apa yang dia ketahui. Ini masalahnya. Diangkat lagi lebih tinggi lagi, bijaksana adalah sesuatu yang hanya diberikan pada para rasul untuk bisa memutuskan sebuah perkara. Jadi sekarang Anda sudah tahu kenapa bahasa Arab Al-Hakim artinya bukan hanya orang bijak, tapi penguasa. Penguasa yang memutuskan berdasarkan hukum Allah adalah artinya hakim. Berarti kerakyatan yang dipimpin oleh apa tadi? Hikmah, artinya penguasa yang menerapkan aturan Allah. Kalau mau baca di dalam Al-Quran. Karena ini nggak mungkin bisa diartikan kalau pakai bahasa Indonesia. Paham teman sekalian? Berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan itu bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Syawirhum, musyawarahkan di antara mereka. Artinya apa? Musyawarah. Musyawaratan perwakilan. Wakil bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Nggak pernah baca Quran, Anda nggak ngerti Pancasila sama sekali. Paham teman sekalian? Nah, tapi kemudian kita lihat pada kemudian yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah belajar tentang halal dan haram, maka yang terakhir yang kemudian bisa kita pelajari tentang Islam untuk berubah adalah belajar tentang hikmah. Kalau gitu hikmah itu apa? Sudah saya jelaskan tadi. Hikmah adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk melaksanakan apapun yang sudah kita ketahui. Masalahnya gak banyak yang bisa melakukan apapun yang sudah diketahui. Betul atau betul? Semua orang tahu dia harus sholat, tapi gak semua orang mau sholat. Semua orang tahu harus berdakwah, tapi gak semua orang mau dakwah. Semua orang tahu pacaran haram, tapi tetap aja modus. Paham teman sekalian? Kita gak pacaran terus ini ta'aruf. Jadi suatu waktu jadi gini ceritanya. Saya kan pernah nulis buku Udah Putusin Aja ceritanya. Saya ngisi di sebuah SMP. Pas saya pulang itu ada anak SMP bilang pada sini, Ustadz makasih banget Ustadz. Ini buku saya sangat membantu Ustadz, sangat membantu saya Ustadz. Maksudnya gimana? Saya ketua rohis Ustadz. Terus saya minta seluruh teman-teman saya, seluruh kelas untuk baca buku ini Ustadz. Udah Putusin Aja. Semuanya putus Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bilang. Terus dia bilang gini, tapi Ustadz ada di kelas saya Ustadz, ada satu cewek, ya Allah soleha banget Ustadz. Keren banget Ustaz, ya Allah, pokoknya luar biasa. Dan saya sudah mengkhidbah dia Ustaz. Apa?
Menghitbah, saya bilang, serius kamu? Ya saya sudah menghitbah dia Ustaz. Kamu rencana nikahnya kapan? Pas habis kuliah. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 3. Ini modus banget sekalian. Semua orang tahu pacaran gak boleh, tapi tetap aja mau modus. Demi pergi pengajian, boncengan berdua, paham sekalian. Semua orang tahu yang namanya Islam itu ada hukum-hukumnya. Gak semua orang mau melakukan. Orang semua tahu di dalam Islam kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling berbaik sangka. Gak semua orang bisa melakukan. Inilah di sini ilmu hikmah paling berat. Makanya ditaruh yang paling terakhir. Wal hikmah artinya adalah Anda mampu mengetahui yang halal dan yang haram dan bisa memutuskan kapan berbuat yang terbaik. Karena kalau Anda sudah mengetahui halal dan haram, belum tentu Anda hikmah. Kalau Anda tidak mengetahui adab, paham tuh sekalian. Di sinilah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan pada manusia syariat dan penerapan syariat itu secara baik. Ini 4 langkahnya. Dan kalau 4 langkah ini sudah dilaksanakan, semua berubah. Wa ingkanu min qablu lafi dolalim mubin. Dan sebelum 4 langkah ini, orang-orang ini sangat parah sekali. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari ngaji, membacakan ayat-ayat Allah, mengetahui referensi-referensi yang baik, literasi-literasi yang baik. Karena ini penting banget. Pertanyaan saya sebelum saya selesaikan semuanya teman-teman sekalian, pertanyaannya, antum pernah makan makanan yang basi? Pernah makan makanan yang basi? Yang berlendir pernah? Yang ada uletan pernah? Gak sengaja sih pernah Ustaz. Apalagi kan saya mahasiswa ya, saya sudah mengetahui lah kan ya. Basi, berlendir atau Anda buka ada ulet-uletnya. Pernah makan yang kayak begitu? Enggak. Kenapa Anda nggak mau makan makanan-makanan yang berbahaya kayak begitu? Tahu itu nggak sehat, nanti sakit perut Ustaz. Padahal coba dengerin baik-baik. Kalau Anda makanan-makanan yang nggak sehat, Anda makan makanan yang nggak sehat, Anda paling sakit perut 3 hari, pergi ke dokter sembuh. Pertanyaan saya, kenapa Anda selama ini membiarkan literasi-literasi yang negatif masuk dalam kepala Anda? Anda ngelihat hal-hal yang buruk. Anda menyaksikan pemikiran-pemikiran yang bukan Islami. Hati-hati teman sekalian. Yang saya khawatirkan tentang kata kafir dan non-muslim, itu bukan istilahnya. Lah kenapa? Karena saya secara pribadi gak pernah manggil pada bapak saya, woi kafir, makan yuk. Gak usah diajarin. Kita orang beradab kok. Saya manggil bapak saya, pi, makan yuk. Gak mungkin saya manggil, woi kafir. Bukan begitu caranya. Gak usah diajarin. Kita tahu bagaimana cara memperlakukan orang. Gak usah orang muslim itu diajarin cara seperti itu. Tapi masalahnya adalah ada pemikiran yang sangat berbahaya di balik istilah itu. Apa pemikirannya? Anda pengen diajarkan bahwa di atas ayat suci ada ayat konstitusi. Paham teman sekalian? Ini berbahaya luar biasa. Kenapa? Karena alasan satu-satunya mengubah kata istilah kafir adalah mengganti kata kafir sebagai warga negara Indonesia. Berarti selagi ada warga negara, Anda nggak boleh bilang kafir. Ini berbahaya. Kenapa? Pemikiran di belakangnya ini yang bisa buat bukan hanya sakit perut, tapi rusak kepala Anda. Sakit perut 3 hari selesai. Tapi pemikiran-pemikiran yang rusak bersarang dalam kepala Anda, membuat Anda jadi kemudian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kafir ya, kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pemikirannya, mending mana? Kafir jujur atau muslim korup? Paham teman sekalian? Ini literasi-literasi yang berbahaya. Ya. Kenapa? Karena akan bersarang pada kepala Anda. Kayaknya benar, padahal hancur. Apalagi misalnya, oh saya ini buka kerudung bukan karena apa? Saya tuh pengen menghargai diri saya sendiri. Saya nggak mau kemudian tergantung dengan orang-orang lain. Lah kenapa? Karena kerudung ini membuat saya terkungkung. Karena kerudung ini tidak membebaskan saya. Salah besar. Orang kerudungan itu justru bebas. Bebas untuk mengatur orang lain. Paham tuh sekalian? Orang lain nggak boleh melihat saya kecuali wajah dan telapak tangan saya. Gampang kan? Bukan mulai terkungkung. Nah, ini masalahnya. Pemikiran-pemikiran, literasi-literasi, referensi-referensi yang jahat yang membuat kemudian Anda jadi berbahaya. Contoh, nih lihat. Kenapa orang Indonesia banyak maling? Kenapa orang Indonesia banyak maling? Ada yang tahu? Kenapa orang Indonesia banyak maling? Karena referensi di masa kecilnya salah. Apa referensinya? Oke, sebutkan binatang yang paling cerdas anak-anak. Kancil. Kenapa kancil? Karena mencuri timun. Sampai sekarang itu cerita ada. Baru 3 bulan kemarin, saya punya anak yang pertama namanya Alila. Alila baru pulang dari sekolah, lalu bilang, Abi beli buku baru. Karena saya memang ngajarin mereka untuk beli buku setiap waktu. Abi beli buku baru. Beli buku apa, Ci? Buku baru, Abi. Berapa harganya? 7.000 doang. Murah banget buku apa? Saya bilang, 7.000. Lalu saya lihat, waduh, judulnya Kancil Mencuri Timun. Buka belakangnya daftar isi, kancil memperdaya buaya, kancil memperdaya petani, kancil mengelabui orang. Saya bilang buang, bakar. Selesai. Nah kenapa? Lah literasi yang kayak begini. Makanya teman-teman sekalian, di Indonesia itu banyak maling. Lah kenapa? Dari awal sudah diajarin maling itu cerdas.
Makanya di Indonesia maling dihargai, petani mati. Paham teman sekalian? Kau usah tahu sih, lah saya utusan IPB. Petani gak dihargai, kenapa? Karena petani selalu jadi yang dibodohi di dalam cerita tadi. Apalagi ceritanya, cowok ngintip cewek mandi. Pernah dengar? Gak pernah? Oh dulu TK Anda tidur pasti gitu kan ya. Atau bolos TK gitu kan ya. Pernah dengar cerita, seorang cewek lagi mandi di kali, di sungai. Seorang cowok ngintip dia. Ternyata cewek ini bidadari. Pernah dengar? Oh iya benar. Oh iya, kirain tuh nggak sekolah gitu kan ya. Lah kemudian dia maling, kemudian selendangnya, bidadari nggak bisa terbang ke langit. Ujung cerita adalah dia kawin sama bidadari. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari. Bagus banget sekalian. Susah-susah kita ngajarin orang jangan pacaran. Susah-susah kita ngajarin orang jangan deketin zina. Tiba-tiba kemudian ada yang bilang ini diambil dari angle yang bagus dengan kamera yang bagus sehingga menghasilkan booming gitu kan ya. Filmnya saya rekomendasi untuk ditonton. Film pacaran bro. Film merusak kemudian anak-anak muda. Ini kemudian menjadi masalah. Kenapa? Karena dari awal kita nggak serius untuk memberikan referensi pada anak-anak kita. Kita nggak pernah menceritakan sirah pada anak-anak kita. Masalahnya adalah kalau Anda benar-benar serius kemudian untuk mengajar anak-anak, masa di rumah nggak ada sirah nabawiyah? Terus contohnya siapa? Dolan. Paham tuh sekalian? Contohnya siapa? Anak sangit. Ganteng-ganteng sering gila, paham tuh sekalian? Anda nggak pernah baca sirah. Anda nggak ngerti tentang Rasulullah. Tiba-tiba nanti di yaumil kiamat ngaku saya umatnya Rasulullah. Rasul bilang, oh gitu ya kamu umat saya. Iya. Kamu tahu tentang cerita saya nggak barang sedikit? Nggak tahu ya Rasulullah. Kamu tahu nggak tentang siapa kemudian nama-nama anak saya? Nggak ngerti ya Rasulullah. Kamu tahu nggak apa yang saya pegang prinsip dalam hidup saya? Nggak tahu. Umat saya dari mana? Teman-teman sekalian, ini permasalahannya. Orang mau jadi patron yang baik tapi nggak mau baca sirah. Ini adalah musibah. Bacanya yang lain, ini parah luar biasa. Coba bayangkan, zaman sekarang anak kelas 4 SD nembak cewek. Nembak cewek ditolak. Naik tower BTS, teman-teman sekalian, ngancem bunuh diri. Itu yang ditolak, yang diterima lebih parah lagi. Panggilannya ayah, bunda, teman-teman sekalian. Luar biasa, SD sudah panggil ayah bunda melakukan hal yang gak sepantasnya. Kenapa? Referensi-referensi tadi. Tiap hari mereka nonton sinetron yang gak bermutu sama sekali. Dan kita biarkan mereka. Kita biarkan mereka dapat referensi-referensi yang negatif. Kita nggak berikan mereka referensi-referensi yang positif. Ini permasalahannya. Coba kita lihat. Andaikan mereka kita ceritakan. Saya biasa pas bulan Ramadan dan beberapa malam-malam yang lain, saya ceritakan pada anak-anak saya tentang referensi-referensi literasi yang islami. Gimana caranya? Dik, coba lihat Dik. Dulu ada seorang anak namanya, bukan seorang anak. Seorang pemuda namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu jahat banget. Tapi suatu waktu dia memeluk Islam. Tahu apa yang dia lakukan? Ketika dia sudah memeluk Islam, dia bilang sama orang-orang ketika dia mau hijrah. Dia naik ke atas Ka'bah, lalu dia bilang, yang lain boleh sembunyi ketika hijrah. Yang lain boleh diam-diam ketika hijrah. Umar tidak. Umar naik ke atas Ka'bah, kemudian Umar bilang, kumpul orang-orang Quraisy, perhatian gitu kan ya. Perhatian, ngumpul semua. Umar bilang, perhatikan baik-baik. Siapa yang gak sayang istrinya dan istrinya mau jadi janda. Siapa yang gak sayang sama anak-anaknya, pengen anaknya jadi yatim. Tunggu Umar di depan. Luar biasa. Coba ya kalau Anda cerita kayak begitu. Kira-kira anak Anda kira-kira gimana? Anda punya jiwa kesatria juga. Itu yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Yang diberikan pada dia literasi yang baik. Sorry, saya kasih kemudian sedikit kemudian yang namanya penelitian. Ada penelitian begini. Ada penelitian, mahasiswa dibagi dua mau pergi ujian. Ya, ada mahasiswa dibagi dua pergi ujian di Amerika penelitiannya. Sebelum mereka ngerjain soal ujian, ada koridor yang agak panjang yang harus mereka lewati dulu. Kira-kira 100 meteran lah. Baru setelah itu mereka ngerjain soal ujian, setelah itu mereka balik lagi ke tempat yang sama. Nah, ketika kemudian mereka melewati kemudian koridor tadi, ngerjain soal dibagi dua kan ya. Yang pertama, yang ngerjain soal di dalamnya isinya yang berkaitan dengan ketuaan. Paham sekalian? Isi soalnya adalah keriput, tua, renta, kabur, rabun, pelan, santai, capek, sekarat, dan seterusnya. Paham sekalian? Kata-katanya itu semua dimasukkan dalam soal-soalnya. Yang grup yang kedua, itu kemudian dikasih kata-kata yang berkaitan dengan yang muda. Tangkas, kuat, dahsyat, cerdas, hebat, cepat, dan seterusnya. Ternyata apa terjadi? Yang pergi kerjain soal yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Yang pertama ini yang berkaitan dengan kata-kata ketuaan, pulang jalannya lebih lambat. Sementara ini pulang jalannya lebih cepat. Apa perbedaannya? Referensi kata-kata yang diterima. Referensi kata-kata yang diterima mempengaruhi begitu besar dalam kehidupan kita. Paham teman sekalian? Kenapa? Karena literasi. Karena literasi itu bisa mengubah seluruhnya. Tergantung apa literasi kita, begitulah kemudian kita berbuat. Contoh yang terakhir banget. Saya mau nanya, tapi gak usah dijawab.
Saya mau nanya tapi gak usah dijawab. Saya pengen kasih tahu apa pengaruh literasi bagi kita. Saya mau nanya tapi gak usah dijawab. Jawabnya dalam hati saja. Tapi walaupun dalam hati saya sudah tahu apa jawaban Anda masing-masing. Ini pertanyaannya. Apapun makanannya, minumannya, gak usah jawab. Semuanya sama gak kira-kira? Kenapa sama? Karena itu dipaksakan masuk dalam kepala Anda terus-menerus. Masalahnya sekarang adalah siapa yang mau memasukkan literasi-literasi Islami kalau semua orang-orang diam terhadap Islam. Siapa yang mau memberikan literasi-literasi Islami kalau orang-orang yang harusnya mengerti Islam, mereka nggak berani ngomong tentang Islam. Terakhir banget, boleh nggak? Kalau nggak boleh saya pulang aja gitu kan ya. Oke, saya mau cerita. Boleh saya cerita? Suatu waktu saya lagi jalan-jalan di mall dekat sini sama bapak dan ibu saya, sama adik-adik dan kakak saya. Lalu kemudian kita jalan-jalan mau beli jas. Mau beli jas untuk pernikahan adik saya. Ketika kemudian sudah beli jas, sudah dapat jas, kita semua capek karena sudah 2 jam keliling-keliling mall, kita duduk di satu tempat. Lihat, kenapa kemudian saya tetap berdakwah sampai dengan sekarang? Karena literasi ini penting sekali. Ketika kita sudah duduk-duduk, ibu saya bilang pada saya, buka pembicaraan. Lik, udahlah Lik, berhentilah Lik. Gak usah terlalu frontal Lik. Udahlah Lik, gak usah terlalu aneh-aneh Lik. Gak usah ikut-ikutlah yang namanya 212 atau yang semacamnya. Udah, jangan demo-demo terus Lik. Udah, jangan macam-macam Lik. Namanya beragama itu sudahlah, kamu sama Tuhanmu sudah cukup. Kamu sholat, kamu baik sudah cukup. Udah, lo gak usah macam-macam Lik. Saya bilang, emang kenapa Mi? Mami itu takut, tahu nggak? Mami itu jantungan. Lihat kamu itu, khawatir lihat kamu. Mami itu sayang sama kamu, khawatir lihat kamu. Saya bilang, tenang Mi, nggak apa-apa. Ibu saya masih tetap, udah Lik, jangan Lik, mau sampai kapan seterusnya. Saya bilang sama ibu saya itu cuma mengikuti Yesus Kristus, paham teman sekalian? Isa Al-Masih. Itu melawan kemudian Romawi, karena Romawi ada yang salah, dia lawan kemudian kebijakan-kebijakannya dengan menyebarkan kemudian ajaran-ajaran yang dia dapat. Ibu saya bilang, bedalah, dia kan Tuhan, kamu bukan. Paham sekali? Oh ya, saya baru ngerti, karena itu pemahamannya mereka, sudah oke. Setelah kita kemudian debat lama, bapak saya bilang gini, Lik, kamu tuh ngapain Lik, debat sama ibumu? Ibumu juga ngapain debat sama kamu? Ya gak bakal dapat ujungnya lah, kata bapak saya. Saya bilang, bijaksana juga bapak saya, gitu kan ya. Lalu bapak saya bilang, gini dia bilang, Lik, kalau papi sih, papi itu sudah belajar ikhlas kehilangan kamu. Saya bilang, maksudnya gimana Pi? Bapak saya bilang gini, Lik, kamu tuh coba ketahui baik-baik. Kamu tuh sadar, kamu tuh beda Lik. Kalau Habib Rizik, diapa-apain ada FPI maju. Kalau andaikan Abdul Somad, diapa-apain dipersekusi orang Melayu nggak terima orang Melayu maju. Kalau kamu Lik, diapa-apain Lik, orang Cina lari duluan, paham tuh sekalian? Saya, iya juga ya. Bener juga bapak saya itu kan ya. Lalu kemudian saya bilang gini, saya bilang sama mereka gini, akhirnya saya juga kebawa serius, saya bilang gini, Pi, kenapa saya tetap berdakwah sampai dengan sekarang? Kenapa saya nggak berhenti memberikan literasi-literasi yang harusnya orang-orang tahu tentang Islam? Gak berhenti saya untuk menulis, gak berhenti saya menyediakan apa yang saya sediakan bagi umat ini. Saya bilang gini, saya tuh bisa aja, dan saya mau banget hidup tenang, paham teman sekalian? Saya mau banget tidur-tiduran, happy gitu kan ya. Lalu kemudian pergi kemana-mana, pergi ke luar negeri, jalan-jalan dan seterusnya, hidup sama istri, makan yang enak, gak usah ngisi yang aneh-aneh, cukup ngisi tentang fikih saja, cukup ngisi tentang yang baik-baik, tentang hati, tentang yang pacaran, dan bilang gak usah kita memberontak pada pemerintah, gak usah mengkritik orang dan seterusnya. Bisa aja saya begitu. Cuma masalahnya adalah apa? Masalahnya lagi nih teman sekalian. Itu anak-anak, saya ada 4. Saya bilang pada bapak saya, anak saya itu ada 4. Dan anak saya ketika sudah gede, saya nggak mau kalau mereka nanya pada saya begini, Abi baca Al-Quran, Abi baca hadis, Abi tahu yang mana yang benar, Abi tahu yang mana yang salah. Kenapa Abi nggak ngomong? Paham teman sekalian? Kenapa sih kita dakwah? Kenapa sih kita literasi? Karena Islam itu senantiasa nggak disukai sama orang-orang zalim. Kenapa? Di saat yang lain diam ketika melihat kezaliman, Islam nggak bisa. Karena alamiahnya Islam adalah dia senantiasa berdiri di depan kezaliman, lalu berkata kemudian ini yang benar menurut Allah Subhanahu Wa Taala, dan gak akan pernah selama-lamanya orang Muslim keluar dari keadaan seperti itu. Paham teman sekalian? Artinya ini tanggung jawab kita pada generasi ke depan, ke bawah kita, karena sebelumnya itulah yang dicontohkan sama dato-dato kita, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, bahwa ketika pertama kali penjajahan datang ke Indonesia, orang Muslim yang berdiri, para ulama yang berdiri di depan kezaliman tadi. Maka itu juga kita lanjutkan, kezaliman tidak akan pernah kita biarkan, literasi harus kita giatkan, kita ubah dunia dengan literasi Islam. Takbir! Udah kayak orasi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.